Kenapa sih kok mesti ada penyembahan? Dengar saudara ya. Tuhan itu disembah dan tidak disembah, dia tetap Tuhan. Jangan kita berpikir karena penyembahan kita lalu Tuhan itu jadi tambah gede. Teruskan hambaku. Aku jadi lebih besar. Aku lebih sakti. Enggak. Tuhan itu disembah, enggak disembah, dia tetap Tuhan. Jadi, saudaraku, menyembah itu kita yang membutuhkannya. Firman Tuhan berkata begini, kamu akan jadi seperti yang kamu sembah. Kalau kita menyembah Yesus, kita jadi seperti Yesus. Kalau kita menyembah uang, jangan heran kita kayak uang. Nilainya ya kursnya naik turun. Bahkan hari ini cenderung naik. Saudara aku dikasih Tuhan, menyembah itu satu tindakan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Tuhan sendirinya. Saya ulangi ya. Menyembah itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena tidak ada Allah lain yang lebih besar dari Tuhan kita. Makanya ketika kita menyembah, kita sedang melakukan sesuatu yang gak mungkin Tuhan lakukan. Saudara punya yang disebut dengan hak istimewa, privilege. Untuk kita bisa menyembah dia itu Tuhan. Nah, kata menyembah pertama kali muncul di Alkitab. Ini perlu saya merubah jadi, khotbah saya rubah. Misalnya saya siapkan beberapa hal jadi harus saya rubah. Supaya saudara punya pengertian yang benar melakukannya. Kenapa sih kok pakai nyanyi-nyanyi, angkat tangan, lalu nyembah lagi gitu. Saudaraku, kata menyembah pertama kali muncul di Alkitab itu dalam Kejadian pasal 22. Di dalam kitab Kejadian 22 itu dikisahkan bagaimana Abraham, kemarin di Indonesia filmnya itu sampai dilarang kan. Terus gak boleh ada salah satu anggota DPR yang gak setuju katanya itu nanti mempengaruhi keyakinan yang lain. Itu film itu orang Kristen kok. Dan itu dari Alkitab. Alkitab bilang begitu, loh kok dilarang gitu ya. Gak masuk akal itu pelarangan itu saudara ya. Sungguh gak masuk akal itu. Nah ini bukan negara agama Indonesia ini kan. Semua kita kedudukan sama, semua agama. Ya, cuma sayang kemarin kurang banyak yang berani menyuarakan gitu. Jadi akhirnya orang Kristen suka ngalah. Gak boleh, ya sudah gitu. Ya, tapi lain kali anak muda ini mesti bersuara dong di medsos, ngomong dong. Itu kan itu film itu memang His Only Son, itu kan film versi Kristen. Kalau keyakinan lain berbeda ya itu urusan yang lain, tapi ini film serinya diambil dari Alkitab. Jadi tertulis di Alkitab begitu, seharusnya gitu ya. Kalian lain kali menyuarakan gitu loh. Jangan diem kalau untuk urusan rohani jamaah-jamaah, tapi untuk itu peka gitu loh ya. Oke, saya lanjut. Nah waktu itu Abraham ini kan mau mempersembahkan Ishak anaknya. Lalu dibilang kan sama pegawai-pegawainya, kalian tunggu di sini ya. Saya bersama anakku ini akan pergi ke Gunung Muria ini mempersembahkan korban. Nanti kami balik lagi loh. Padahal disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak itu nyawanya kan. Tapi dia sudah punya iman nih. Kami balik lagi. Oh keren ini. Makanya Abraham disebut bapa segala orang yang beriman. Dan ketika bicara tentang beribadah kepada Tuhan dengan membawa korban, di situ memakai bahasa Ibrani aslinya namanya sakah. Penyembahan itu pertama dalam bahasa Ibrani sakah. Nah saya harus jelaskan ini di dalam Alkitab, kalau kalian belajar sekolah Alkitab, karena saya dulu juga sekolah Alkitab, S2 dan S3 saya. Tapi begini, ada yang namanya the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Ini penting anak muda memahami, kan ini saya lihat ini banyak anak mudanya ya. Kapan sebuah kata pertama kali disebutkan di dalam Alkitab, itu perlu bahasa Indonesia dipelototi supaya nanti dalam perjalanan selanjutnya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam menggunakannya dan menafsirkannya. Contoh, saudaraku ya, soal penyembahan tadi itu kata pertama itu sakah. Sakah itu sebetulnya sebuah penyembahan yang harus ada sikap berkorbannya di dalam dirinya. Karena Abraham ini datang membawa korban. Nah kita ini sebenarnya masih enak, terlalu
Sederhana sekali prinsip penyembahan kita. Padahal arti dasar kata saka itu mengandung bukan cuma not only to bow down, tapi betul-betul kita tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah. Jangan sungkan-sungkan kalau seandainya saudara mengekspresikan penyembahan saudara sambil berlutut seperti ini di gereja sendiri. Tapi jangan juga gini ya, supaya gua dilihatin cewek di sana, gua rohani. Itu jangan. Tapi saudara kan ada kalanya mungkin saja, wah biar gua dilihat sama si cewek sebelah sana. Enggak, karena Tuhan. Sebuah pengakuan tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sujud menyembah. Hukum pertama kali disebutkan. Jadi Pak Joni dan teman-teman di sini, siapa Huta Barat, Fisra. It's okay, you can give them a sample. Kamu standing di sini, terus kamu mulai berlutut sambil menyembah gini. Itu good sample. Karena, sorry ya, kalau Tuhan datang sekarang ke kita gini, nggak bisa kita duduk seperti ini. Kalau dia datang dalam kemuliaan, orang Surabaya ngomong gini, ndelosor awakmu. Do you know ndelosor? Kesucian, kekudusan, kebesarannya akan dinyatakan. Nah ini begini. Saya harus kembali supaya ngerti maksud awalnya. Sebab kalau enggak nanti menyimpang. Dalam dunia penerbangan, di jemaat yang saya gembalakan tuh ada seorang kapten pesawat. Dia sekarang jadi pilot pribadinya konglomerat. Jadi pesawat-pesawat pribadi yang dia terbangkan. Dia bilang kepada saya, Pak Roni, dalam dunia penerbangan ada hukum yang disebut 160 rule. 160 rule itu seperti ini. Kalau kita terbang dengan pesawat sejauh 60 mil dan ketika tidak taat dengan sistem navigasi sejak berangkat berbeda 1 derajat saja misalnya, melenceng 1 derajat, maka setiap perjalanan 60 mil pesawat itu melenceng 1 mil. Kalau dia 120 mil melenceng 2 mil dari tujuan. Kalau 180 mil melenceng 3 mil. Semakin jauh semakin apa? Melenceng. Tidak sampai sasaran. Di dalam Alkitab kata dosa bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia itu melenceng dari sasaran. Ya, dosa bukan sekedar berzina, pornografi, narkoba atau apapun. Dosa itu bila kita tidak sesuai dengan tujuan dari awal Tuhan bawa kita kemana. Dan terjadi penyimpangan. Itu sudah dosa. Pernah dengar angka 007? Apa itu? James Bond. Kalau di Makassar tidak bisa bilang James Bond. Orang Makassar suka bilang James Bong. Ada G-nya di depan. Saya pernah diundang gereja di Makassar. Seminggu sebelumnya diumumkan bahwa saya yang akan khotbah minggu depan. Dan minggu depannya saya datang, saya diceritain sama mereka pengumumannya begini. Minggu depan hamba Tuhan yang pelayanan Roni Daud Simeong. Untung minggu depannya saya datang, saya tidak memberi shalom meong gini. Nah, buat dunia perfilman Amerika 007 James Bond itu angka yang bikin cuan gede. Karena setiap kali filmnya James Bond menghasilkan box office triliunan rupiah. Mulai dari Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, and then Daniel Craig, dan entah lagi tidak tahu siapa. Mudah-mudahan orang Indonesia. Ya, saudaraku. Itu selalu menghasilkan keuntungan seperti itu. Anda mungkin bertanya, loh Pak Pendeta kok tahu nama-nama bintang filmnya? Saya sudah selesaikan semuanya. Ya. Loh pendeta juga manusia. Masa nggak boleh nonton film? Boleh dong, asalnya nggak ada porno-pornonya. Ntar kalau sudah kelihatan porno merem. Terus gini lagi katanya. Kan sudah disensor, ya kan? Oke, saya lanjutkan lagi. Tapi buat dunia penerbangan Korea Selatan,
Angka 007 itu angka yang memilukan sebab ada nomor penerbangan B747 seri 007. 1 September tahun 83 melakukan penerbangan dari JFK New York, Amerika, pulang ke Gimpo, Seoul, Korea Selatan. Belum ada Incheon waktu itu. Dan belum ada sistem navigasi yang namanya GPS, Global Positioning Satellite. Yang ada adalah sistem koordinat. Dari New York turun di Anchorage, Alaska. Ganti kru, isi bahan bakar. Lanjut lagi terbang, ganti kru dan ke sana. Entah kenapa pilotnya nggak taat pada sistem navigasi. Hari itu kurang lebih 1 derajat saja penyimpangannya. Tapi ingat 160 rule, 60 mil melenceng, 1 mil melencengnya. 120 2 mil dan seterusnya. Mereka ada di atas laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet waktu itu. Dan waktu itu radar daripada Uni Soviet, bukan Rusia lagi ya, Uni Soviet masih satu sama Ukraina apa semua dulu. Tanpa babi bu dilihat di pesawat musuh, dikirim pesawat Sukhoi. Dan tanpa ampun langsung ditembak, meledak di udara. 240 penumpang plus 30 kru meninggal dunia. Gara-gara seorang pilot tidak taat pada sistem navigasi. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara, worship itu pertama, Alkitab mengajarkan orang menyembah Tuhan itu bukan sekedar nyanyi lalu apa. Harus ada sikap hati yang berkorban dalam dirinya. Menyembah itu juga harus ada sikap penundukan diri yang kuat. Sikap ketaatan. Abraham disuruh Tuhan, lu pergi ya. Bawa anakmu. Persembahkan korban. Dia nggak tunggu lama-lama, nanti baca di Alkitab. Dia langsung besok pagi-paginya, dia pergi bawa anaknya. Sebuah penyembahan tanpa ketaatan, penyembahan yang sia-sia. Itu hanya performance saja. Tapi harus dibarengi dengan sikap taat. Tunduk kepada Tuhan. Baru penyembahan kita dikenan oleh Tuhan. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi Tuhan tidak butuh penyembahan. Kita yang butuh menyembah Dia. Karena kalau kita menyembah Dia, kita akan dibuat semakin menyerupai dengan Tuhan kita. Di dalam perjanjian baru sekarang, langsung masuk perjanjian baru. Tuhan Yesus sering menggunakan kata menyembah. Ada beberapa kata menyembah ya di dalam perjanjian baru, mulai dari latria sampai kemudian eusebeia, lalu kemudian yang berikutnya adalah selain ada liturgia, tapi yang berikutnya adalah yang sering dipakai Tuhan Yesus, itulah yang disebut dengan proskuneo. Nah, proskuneo itu artinya apa? Mencium tangan. Ayatnya di mana? Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tolong disajikan petugas multimedia. Sorry kali ini saya nggak pakai PowerPoint saya ini bahasa karismatiknya mengalir dalam roh. Flowing in the spirit. Keren ya Pak Joni ya. Oke. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba kapan? Sekarang. Gitu loh saudara. Soal penyembahan jangan ditunda. Soal penyembahan itu yang dipakai jadi present tense. Bukan past tense. Oh gua udah kok. Kapan? Tadi malam. Gua udah kapan? Kemarin. Gua kapan? Tadi pagi. No. Sekarang. Gitu. Itu present tense. Ya. Oh gua menyembah kapan? Ntar aja deh nanti. Nggak ada. Bukan future tense. Tapi sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Jadi kalau ada penyembah benar, ada penyembah tidak benar. Betul enggak? Ya jelas. Penyembah yang tidak benar ya jelas tadi itu. Yang meleset dari titik awal. Enggak ada sikap hati yang berkorban. Tidak ada ketaatan. Hanya performance yang kita kerjakan. Entah kita yang ada di mimbar maupun kita yang ada di dalam posisi sebagai jemaat. Ya, mari saya akan lanjutkan lagi. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini waktu kata Yesus katakan menyembah di sini, itu katanya Yunaninya adalah proskuneo. Proskuneo itu arti dasarnya adalah mencium tangan.
mencium tangan. Coba saudara cium tangan saudara sendiri. Oke. Bagaimana perasaan seorang wanita, seorang gadis ketika kekasihnya pegang tangannya terus dicium tangannya. Dia berkata, oh, nyanyi lagu ini langsung. Kamu romantis banget. Terus dia nyanyi. Ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Oke? Nah, ada tafsiran yang lain yang mengatakan bahwa itu diilustrasikan seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Sekalipun tafsiran ini ada yang menentang karena orang Yahudi gak urusan sama anjing. Tapi kita belajar tentang pengertian proskuneo ini saja, gak ada hubungannya sama Yahudi. Begini, siapa punya anjing di rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak sekali. Oke. Siapa yang makan anjing? Itu orang Batak, orang Manado itu. Apa bedanya anjingnya orang Jawa sama anjingnya orang Manado? Anjingnya orang Jawa di bawah meja. Dia nungguin tuannya. Anjingnya orang Manado di atas meja. Mereka sebut RW. Dan mereka bilang, ododo pesdap sekali dang. Bagejo. Gitu ya. Nah, ada cerita lagi. Orang Batak sekarang. Sama orang Jawa. Sahabat karib mereka. Si Batak kan makan semuanya. Monyet dimakan. Ular dimakan. Anjing dimakan. Kucing dimakan. Jawanya heran. Bang, sampean iku lho. Masa sih anjing dimakan, kucing dimakan, semua dimakan. Si Bataknya ini lagi anak makan. Jengkel dia kan. Dia melakukan Jawa. Kalau pemerintah tidak melarang, kau pun ku makan. Bercanda. Tidak seperti orang Batak ya. Dia baik. Tapi kamu makan anjing ya? Dulu saya makan anjing ketika saya belum bertobat. Saya ada keturunan Manado ya. Jadi orang Manado itu sama anjing. Kalau dia wak. Kalau kita kan anjing. Lari kita kan. Kalau orang Manado wak. Dia lihat kiri kan ada orang gak? Dari kayak padang. Mau ambil batu no. Mau apa? Mau toki di kepala. Mau bungkus bawa pulang. Nah, itu bedanya. Nah, anjing itu, yang punya anjing pasti bisa. Yang enggak, jamah mereka Tuhan. Berikan pengertian mereka untuk mengerti khotbah ini. Waktu kamu pulang ke rumah nanti dari gereja ini, anjingmu dulu di rumah kan? Kira-kira anjingmu pas tidur gini. Terus kamu pulang, apakah dia akan teruskan tidurnya? Jawab. Dia pasti bangun. Karena saya pernah punya anjing. Dia walaupun semalam jaga malam dia ikut ronda di satpam. Tapi kalau dia lihat bosnya datang, dia akan bangun. Sekalipun agak berat dia, terus dia akan. Oke, sorry, saya nggak bisa bagus karena saya bukan dia. Setelah itu dia pasti, saya rantai kan. Gonggongnya berbeda dengan gonggongin maling. Kalau maling, ada itunya. Kalau yang ini nggak ada, ada. Yang ada, hampir sama ya. Nah, aku heran gitu aja ditepuk tangan. Kayak kurang hiburan kali mereka. Oke, biarlah ini menghibur kalian juga ya yang stres, kasihan. Ya, oke. Setelah itu, saya jalan dekat sama dia. Semakin saya dekat, apakah dia cuma biasa gitu? Kata begini. Begitu saya dekat saudaraku. Yang pertama dia lakukan apa? Dia cium tangan saya. Dia jilat tangan saya. Dan kalau saya teruskan, dia berdiri, dia peluk saya.
Bisa bayangkan? Yesus pakai kata penyembahan supaya kita jangan cuma makan anjing, belajar dari anjing. Itu sikap anjing sama tuannya begitu. Kamu sama Yesus gimana sih? Satu pribadi yang sudah mati menebus dosa kesalahanmu, nyanyi sembarangan. Buka HP. Mulai sekarang berubah sikap. Worship with understanding right now. Nyanyi dengan, nyembah dengan mengerti dong. Seharusnya ada antusias. Aku adalah bait sucimu. Gak usah disuruh angkat tangan sama Pak Joni. Angkat tangan dan sembahlah Tuhan. Gak perlu. Kalau saya sadar dan saya ngerti arti worship tadi. Sebagai anjing kepada tuannya dan menyambut tuannya. Gak perlu diperintah Pak. Timbul kesadaran. Engkau yang telah melakukan jauh lebih dari apa yang bisa saya pikirkan. Engkau penebus dosaku. Engkau yang mengubah hidupku. Engkau harapanku. Engkau pusat hidupku. Kamu akan melakukannya dengan segenap hati. Yes. Pak Pendeta. Beta tidak bisa menyanyi. Gak ada urusan sama yang nyanyi. Memang kalau gak bisa nyanyi jangan paksa jadi song leader. Atau singer. Nanti jemaat rebah semuanya. Bukan karena kuasa Roh Kudus. Sakit telinga. Ya sudah kamu gak usah jadi pemimpin aja. Tapi kalau kamu ada di sini sekalipun kamu gak bisa nyanyi. Orang Manado bilang bagejo. Sikat bleh. Sembah. Apa bedanya menyembah dengan memuji? Kelihatannya sama, tapi beda. Pertama, orang memuji harus mengeluarkan suara. Menyembah tidak harus mengeluarkan suara. Ya kan? Pak Erik sama istrinya misalnya bilang, sayang, kamu cantik deh. Wah ini ikhli bedi sarang heo. Tapi bisa nggak Bapak mau ngomong gitu, Bapak cuma dalam hati, sambil matamu ngeliatin istrimu gini. Saya yakin istri Bapak akan gini, nyebut sayang, nyebut. But. Jadi mesti ada ekspresinya dinyatakan. Oke, saya kalau sama istri saya suka nyanyi lagu. Tapi tolong jangan dikecam saya kalau saya nyanyi lagu duniawi yang satu ini ya. Oke, mudah-mudahan kamu milenial tahu lagu ini. Ini zaman lagu masih, ya jangan lepaskan dia Tuhan. Saya suka nyanyiin dia lagu ini. You don't know what it's like. Oh baby, you don't know what it's like. To love somebody, angkat suaramu. To love somebody, angkat tanganmu. The way I love you. Histeris. Sama Tuhan. Lepaskan. Memuji, pujian harus diekspresikan. Harus disuarakan. Tapi menyembah tidak harus. Kadangkala misalnya musik berkata, I exalt thee. Bantuin aku dong Huta Barat. I exalt thee. I exalt thee. Oh Tidak selalu harus bersuara. Tapi jangan pakai alasan ini setiap penyembahan tidak bersuara.
I exalt thee. Megangin kursi depan. I exalt. Nyari cewek cantik. I exalt thee. Oh Lord. Halo. Penyembahan itu bukan sekedar performance. Penyembahan itu sikap hati. Penyembahan baru disebut penyembahan bila keluar dari hati. Kalau dalam pujian penyembahan saya sederhanakan saja. Ada level menyanyi, Pak. Menyanyi. Ini menyanyi. Oke lagi. Ini menyanyi. King Kong badannya besar, tapi aneh Kakinya pendek. Lebih aneh kamu semua. Udah, itu nyanyi biasa. Oke. Termasuk lagu rohani sekalipun. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, itu nyanyi. Tapi saudara jangan berhenti di menyanyi. Di luar sana banyak penyanyi. Tapi pertanyaannya, apakah masuk level berikutnya? Memuji. Udah lain, kalau memuji itu sudah melibatkan hatinya. Mulai ada perasaan kagum akan perbuatan tangannya. Tapi jangan berhenti di memuji. Level lebih tinggi lagi. Worship, menyembah. Ini namanya kalau menyembah. Itu bukan karena perbuatan tangan Tuhan lagi. Tapi mengakui kebesarannya dan kedaulatannya. Mengakui without you Lord I'm nothing. You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Ayo sambil nyanyi dong. Sambil praktek. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oke, lanjut lagi. How to enter the presence of God sekarang? Bagaimana saya caranya bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Di dalam Alkitab yang saya teliti, saya berkali-kali baca Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah menemukan satu ayat yang mendukung bahwa untuk masuk hadirat Tuhan, khususnya di perjanjian baru sejak penebusan Yesus, tidak ada ayat mengatakan lewat musik kita. We need all musicians. Itu tadi keren-keren yang main. Mana pemain drumnya tadi? Ayo sini dong. Kamu sini. Dia udah menikah belum? Belum. Sama Tuhan. Ayo sini. Belum menikah. Ayo sini saya promosikan kamu. Sebab tuh ada mendoakan Tuhan. Tuhan jamah dia Tuhan. Ayo pemain musik. Semua pemusik sini. Saya udah mau selesai kok. Gini loh. Saya seneng banget. Saya 4 kali pelayanan ya sejak pagi. Mereka masih dalam performance top yang stabil, yang bagus, nggak menurun. Drum tadi saya perhatikan terus nggak terjadi pelambatan, ya, beatnya oke dan malah menggila pada audio. Oke. Dulu kamu mesti panggil saya Om berarti ya, karena ini seumuran anak saya. Anak saya paling nomor 1 30 tahun, jadi mungkin. Ya, jadi saya dulu kan pemimpin pujian nih Pak Joni, tapi waktu masih di Surabaya nih, awal pelayanan. Jadi saya melayani gini, ini terus terang aja, ini saya dulu. Jangan ditiru, ini Roni yang lama, Roni Daud Simeon yang lama. Nah, waktu saya memimpin pujian ini, angkat tangan saudara, angkat wajahmu, mata saya lihat kiri kanan. Mana ya dia Tuhan? Terus terang, saya pernah lakukan. Saya cari cewek yang namanya Nancy Limantono, itu di mana? Dia di mana Tuhan? Dia berdiri di mana Tuhan? Oh, dia di sana. Haleluya. Itu dulu saya. Jadi ada kekeliruan motivasi. Harus saya akui ya. Kalau ini enggak ada. Lihat dia dari tadi main keyboard enggak pernah lihat jemaat.
Lihat sana terus. Kamu juga belum menikah ya? Udah menikah, karena sudah menikah. Dan istrinya memantau lewat CCTV, saudara. Saya lihat kamu juga begitu. Kamu udah menikah? Udah. Dia lihat chord semua, saudara. Ketawa-ketawa sendiri. Dia nggak pamer, lihat orangnya. Bagus banget. Ya, oke. Cuma drumnya aja tadi yang belum menikah kan. Jadi ekspresinya memang keren. Tapi gini saudara. Hari ini ulang tahun. Tepuk tangan dong. Hari ini. Ntar kita ketemu di Pondok Kemangi. Atau Bandar Jakarta. Jadi gini. Alkitab tidak pernah menulis kita bisa masuk hadirat Tuhan karena musik kita. Kita butuh musik, tapi musik, alat musik tidak membuat kita masuk hadirat Tuhan. Alkitab mencatat tidak pernah kita masuk hadirat Tuhan hanya karena nyanyian kita. Suara kita, singer, song leader. Saya kok lebih setuju Pak Joni nggak pakai istilah worship leader ya. Makanya di tempat kami nggak pakai istilah worship leader lagi. Kami hanya pakai song leader tok. Kenapa bukan worship leader? Siapa kita? Pemimpin penyembahan. Padahal urusan menyembah itu urusan hati masing-masing. Kalau song leader masih oke, mimpin nyanyian. Tapi worship leader itu lain. Bukan berarti kualitas yang di atas lebih tinggi daripada di bawah. Makanya kami tidak pakai istilah worship leader. Ya, tolong sampaikan ke Pak Yosia. Salam saya. Kami lebih memilih song leader. Karena urusan penyembahan Pak, urusan pribadimu sama Tuhan. Oke? Ternyata Alkitab bilang, Ibrani 10 ayat yang ke-18-19. The only way, there is only one way we can enter to the presence of God. Not because our music nor our song, but because of the blood of Christ Jesus. Semua cuma karena darah Yesus. Kalau nggak ada penyucian darah Yesus, nggak ada satupun kita bisa masuk hadirat Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam gedung, yang beberapa orang mungkin merasakan hadirat Tuhan, tapi kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Sekarang pertanyaannya gini, siapa yang merasa pernah ditebus oleh darah Yesus? Ketika kamu minta ampun dosa, kamu yakin ditebus oleh darah Yesus? Angkat tangan saudara. Oke, saya mau lihat. Kalau yang belum yakin jangan karena nggak enak, pacar gua angkat tangan, gua enggak. Jujur aja, dengar saudara. Nggak peduli suaramu apa, nggak peduli apapun. Saya beritahu, saya garansi saudara. Saudara ada di dalam hadirat Tuhan karena darah Yesus ada bersama dengan saudara dan telah menyucikan saudara. Makanya jangan ragu-ragu memuji Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Yesus berkata Matius 18 ayat 19-20. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku. 2-3 ini. Aku ada di tengah-tengah mereka. Apa artinya itu? Hadirat Yesus kan? Jadi kamu gak perlu mikir, lu rasa gak kerenyang-kerenyang? Kagak. Parah tuh yang tim ini kalau mimpin pujian, gua gak rasa hadirat Tuhan. Loh, apa sih hadirat Tuhan? Biasanya gua geter-geter, rasa strum-strum. Pak, gak perlu ke gereja rasa strum-strum. Pergi ke rumah, cari ke stop kontak, cari kabel yang terbuka sedikit, pegang. Kamu akan bergetar-getar di situ. Saya sedih lihat jemaat tuh, kagak lu rasa hadirat Tuhan tadi kebatian? Kagak, nggak diurapi mereka. Hei, kamu jadi hakim loh. Pikir gampang mereka yang ada di sini. Ada yang bilang gini, apa parah nih tim PW-nya ini? Kenapa? Nggak ngangkat tuh, puji-pujiannya nggak ngangkat. Saya tanya apanya yang diangkat? Kadang-kala kita nggak ngerti kebenaran, kita main hakim sendiri. Coba lu berdiri di sini. Saya ingatkan saudara, suami istri di rumah, ketika kamu duduk bersama, waktu kamu nyanyi sama istrimu, sama suamimu, Engkaulah Tuhan
rasa nggak rasa, kerenyang nggak kerenyang, Yesus ada di situ. The presence of God always there. Sudah ada. Pak, saya nggak rasa apa-apa, nggak peduli. Sebab ini urusan iman. Itu yang Alkitab katakan. Jadi jangan cari sensasi-sensasi yang dibuat manusia, yang diciptakan manusia. Itu namanya di luar istilahnya apa? Ngeroh. Dan saya percaya NDC bukan gereja yang ngeroh. Kita juga gunakan firman, kita juga gunakan akal pikiran, logika kita. Gak asal-asalan. So, apa saja yang harus kita lakukan? Ini saja, sederhana. Jangan jadi penonton. Lakukan. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Kamu ke sini, saya sudah bilang dari tadi. Sini. Mana yang satunya tadi? Sini. Oke. Dua tadi ya. Oke. Kalian kok duduknya mojok sih? Jangan bikin saya curiga loh. Saudaraku dikasih Tuhan, penyembahan itu harus dari gaya hidup. Di Alkitab dikatakan begini, Kejadian 2 ayat 15. Waktu pertama manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden. Eden itu artinya the spot of the God's presence. Titik hadirat Tuhan, the place of the presence of God, tempat hadirat Tuhan. Oke, di situ. Nah, dengar baik-baik. Waktu Tuhan tempatkan dalam Kejadian 2:15 manusia itu, Tuhan bilang gini, usahakan taman ini. Bahasa Inggrisnya mengandung pengertian bekerja, kerja, kerja. Bahasa Ibraninya abad atau diturunkan avodah. Itu artinya apa? Kerja. Tapi arti berikutnya menyembah. Jadi seharusnya penyembahan tidak dibatasi dengan angkat suara lagu rohani, bahasa roh dan sebagainya. Penyembahan sesungguhnya ketika kamu bekerja, kamu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Itu adalah wujud penyembahanmu. Jadi penyembahan tidak dibatasi di ruang kebaktian seperti ini. Ya itu bagian. Tapi waktu kamu kerja benar, cari duit benar, itu wujud penyembahanmu. Percuma kamu angkat suara bahasa roh di sini. Bisnismu ngemplang pajak, bisnismu barang palsu, tidak ada gunanya. Tetapi ketika kamu kerja, although you are, sekalipun kamu seorang karyawan biasa, yang gajimu setara dengan UMR saja misalnya. Tapi waktu kamu bekerja sebagai cleaning service, kamu melakukannya seperti Kolose 3 ayat 23. Kamu melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengar saya, that's your worship my friend. Siapapun Anda dalam jabatan, tingkatan sosial apapun, kalau kamu mengerjakan pekerjaanmu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itulah wujud penyembahanmu. So, pulanglah, praktekkan di kantormu, praktekkan di rumahmu, praktekkan dimanapun. Orang kalau ngerti ini, there is no space for sin anymore. Tidak ada ruang buat dosa lagi. Karena dia tahu, dia tidak akan malas menggunakan jam-jam kantor. Nanti tidak ada bos, dia malah santai-santai. Nonton Netflix, lihat drama. Apa sekarang? King the Land. Begitu bos datang, omsetnya kemarin berapa ya? Tapi di gereja, no. Sejatinya kamu bukan di gedung ini. Sejatinya kamu ketika di marketplace, itulah aslinya kamu. Buktikan kepada dunia, kamu penyembah Yesus. Ya gak mesti harus angkat tangan dan ngaku-ngaku Kristen, tapi lewat hidup yang takut akan Tuhan dan menghormati kekudusan. Itulah aslinya penyembahanmu. Selamat sore my friend, Tuhan memberkati kalian semuanya.